Perkenalkan, nama saya Agus Robianto, NIM 29/2018-115, kelas RS 18D. Di sini saya akan menjelaskan tentang penyelesaian soal dengan strategi Boolean dan RACE. Tugas ini untuk tes akhir semester mata kuliah strategi pemecahan masalah. Soal yang pertama yaitu tentang bilangan. Soalnya, Ibu Mika membeli 30 bungkus kecap dan memberikan anaknya 4 bungkus. Sisanya akan dibagikan kepada 12 tetangganya. Akan tetapi 2 tetangganya menolak. Jika setiap bungkus berisi 85 kecap saset, berapa jumlah kecap yang diperoleh masing-masing tetangga? Penyelesaian soalnya yaitu dengan menggunakan langkah Boolean. Langkah pertama yaitu memahami masalah. Diketahui jumlah bungkus yang dibeli Bu Mika yaitu 30 bungkus, diberikan ke anaknya 4 bungkus, akan dibagikan ke 12 tetangganya. Tapi 2 tetangganya menolak. 1 bungkus berisi 85 kecap saset. Yang ditanyakan yaitu jumlah yang diperoleh setiap tetangga atau masing-masing tetangga. Langkah kedua yaitu merencanakan penyelesaian, yaitu dengan menggunakan operasi hitung campuran. Langkah ketiga yaitu melaksanakan perencanaan dengan menggunakan operasi hitung campuran. Jadi jumlah kecap awal dikurangi jumlah bungkus yang diberikan ke anak, dibagi jumlah tetangga, dikurangi jumlah tetangga yang menolak, dikali jumlah kecap saset. Diperoleh data yaitu 30 kurangi 4 dibagi 12 kurangi 2 dikali 85. Hasilnya 26 dibagi 10 kali 85. Diperoleh hasil 2,6 kali 85. Hasil akhirnya 221. Jadi masing-masing tetangga memperoleh 221 kecap saset. Langkah keempat yaitu memeriksa kembali hasil dengan alternatif lain, yaitu dengan strategi RACE ke-8, yaitu mengidentifikasi informasi yang diinginkan, diberikan, dan dibutuhkan. Kenapa menggunakan strategi RACE ke-8? Karena informasi yang terdapat pada soal dapat diidentifikasi dengan mudah. Dari soal informasi yang diberikan yaitu jumlah bungkus kecap yang dibeli Ibu Mika yaitu 30 bungkus, diberikan anaknya 4 bungkus, jumlah tetangga yang diberikan 12, 2 menolak, 1 bungkus berisi 85 kecap saset. Informasi yang diinginkan, jumlah kecap saset yang diperoleh masing-masing tetangga. Informasi yang dibutuhkan yaitu jumlah tetangga yang diberikan dan jumlah seluruh kecap saset. Jadi jumlah bungkus kecap Ibu Mika dikurangi jumlah bungkus yang diberikan ke anaknya yaitu 30 kurangi 4 sama dengan 26 bungkus. 1 bungkusnya berisi 85 kecap saset. Berarti 26 bungkus sama dengan 26 kali 85. Hasilnya 2210 kecap saset. Jumlah tetangga yang akan dibagikan 12, 2 menolak. Berarti 12 kurangi 2 sama dengan 10 tetangga yang akan dibagikan. Untuk mengetahui jumlah kecap yang diperoleh masing-masing tetangga, jumlah kecap saset dibagi dengan jumlah tetangga yang akan diberikan, yaitu 2210 dibagi 10 sama dengan 221. Jadi masing-masing tetangga memperoleh 221 kecap saset. Berarti jawaban sama dengan penyelesaian masalah tadi. Soal selanjutnya atau soal nomor 2 yaitu tentang geometri. Soalnya, Pak Andi mempunyai tanah berbentuk persegi panjang dan dengan panjang 28 cm dan lebar 14 cm. Kemudian akan ditanami bunga berbentuk 1/4 lingkaran. Berapa keliling sisa tanah Pak Andi?
penyelesaian soalnya yaitu dengan langkah polia. Yang pertama, memahami masalah. Diketahui tanah berbentuk persegi panjang. Panjangnya 28 cm, lebarnya 14 cm. Ditanami bunga berbentuk 1/4 lingkaran. Yang ditanyakan keliling sisa tanah Pak Andi. Langkah kedua yaitu merencanakan penyelesaian. Dari soal dapat diketahui bahwa soal berhubungan dengan keliling persegi panjang dan keliling lingkaran. Keliling persegi panjang rumusnya yaitu 2 dikali panjang ditambah lebar. Keliling lingkaran rumusnya 2πr. Langkah ketiga yaitu melaksanakan penyelesaian. Untuk mengetahui sisa tanah Pak Andi, yaitu dengan keliling persegi panjang ditambah keliling 1/4 lingkaran dikurangi 2 kali jari-jari. Kenapa keliling 1/4 lingkaran? Karena yang akan ditanami bunga berbentuk 1/4 lingkaran dan dikurangi 2 jari-jari. Kenapa? Karena lebarnya pasti akan berkurang karena ditanami dengan bunga tadi. Keliling persegi panjang yaitu 2 dikali panjang ditambah lebar ditambah keliling lingkaran 2πr dikali 1/4 dikurangi 2 kali r sama dengan 2 dikali 28 ditambah 14 ditambah 1/4 dikali 2, P-nya menggunakan 22/7 dikali 14 dikurangi 2, R-nya atau jari-jarinya 14. Diperoleh hasil 2 dikali 42 ditambah 22 dikurangi 28. Hasilnya 84 ditambah 22 dikurangi 28. Hasil akhirnya yaitu 78 cm. Jadi keliling sisa tanah Pak Andi adalah 78 cm. Langkah keempat yaitu memeriksa kembali hasil dengan alternatif lain, yaitu dengan menggunakan strategi RIS ke-9 menulis kalimat terbuka. Hubungan yang terjadi di dalam soal yaitu antara panjang, lebar, dan jari-jari. Diperoleh hubungan yaitu lebar persegi panjang sama dengan jari-jari lingkaran. Keliling persegi panjang, jadi rumusnya 2 dikali panjang ditambah lebar sama dengan 2 dikali 8, 28 ditambah 14 sama dengan 2 dikali 42, hasilnya 84. Keliling 1/4 lingkaran, bila lebar sama dengan R atau lebar sama dengan jari-jari, jadi 1/4 dikali 2 PR sama dengan 1/4 dikali 2 dikali 22/7 dikali 14 sama dengan 1/4 dikali 88, hasilnya 22. Untuk mengetahui keliling seluruh tanah yaitu dengan keliling persegi panjang ditambah keliling 1/4 lingkaran, yaitu 84 ditambah 22, hasilnya 106 cm. Untuk mengetahui sisa tanah yaitu dengan keliling seluruh tanah dikurangi lebar tanah ditambah jari-jari lingkaran, yaitu 106 dikurangi 14 ditambah 14, hasilnya 78 cm. Jadi keliling sisa tanah Pak Andi adalah 78 cm. Berarti terbukti sama dengan jawaban di langkah ketiga. Soal selanjutnya atau soal nomor 3 yaitu tentang statistika. Soalnya nilai rata-rata ulangan matematika dari 8 anak adalah 70 dengan selisih nilai tertinggi dan terendah adalah 24. Jika ada satu siswa yang mendapat nilai tertinggi dan 7 siswa lainnya mendapat nilai yang sama, maka nilai tertinggi yang diperoleh siswa itu adalah
penyelesaian soalnya yaitu dengan langkah polia. Langkah pertama yaitu memahami masalah. Diketahui rata-rata nilai matematika 8 siswa adalah 70. Selisih nilai tertinggi dan terendah adalah 24. Nilai 7 siswa sama dan nilai 1 siswa tertinggi. Ditanya nilai tertinggi yang diperoleh siswa. Langkah kedua yaitu membuat penyelesaian, yaitu dengan menggunakan permisalan. Jumlah siswa nilai terendah dimisalkan 7Y, nilai siswa tertinggi dimisalkan Y plus 24, jumlah seluruh nilai dimisalkan dengan Y. Diperoleh persamaan 7Y plus Y plus 24 sama dengan Z. Langkah ketiga yaitu melaksanakan penyelesaian, yaitu dengan persamaan 7Y ditambah Y ditambah 24 sama dengan Y. 7Y ditambah Y tambah 24 sama dengan jumlah rata-rata seluruh siswa dikali dengan jumlah siswa, yaitu 70 dikali 8. Diperoleh hasil 8Y ditambah 24 sama dengan 560. 8Y sama dengan 560 dikurangi 24. 8Y sama dengan 536. Diperoleh hasil 536 dibagi 8. Hasilnya 67. Y sama dengan 67. Untuk mengetahui nilai tertinggi yaitu dengan Y plus 24. Y hasilnya yaitu 67. Berarti 67 ditambah 24. Hasil akhirnya 91. Jadi nilai tertinggi yang diperoleh siswa tersebut yaitu 91. Langkah keempat yaitu memeriksa kembali hasil dengan alternatif lain, yaitu dengan menggunakan strategi RACE ke-9, yaitu menulis kalimat terbuka. Kenapa menggunakan strategi RACE ke-9, yaitu menulis kalimat terbuka? Karena data-data yang berada di dalam soal terdapat hubungan-hubungannya. Dari soal, hubungan yang terjadi yaitu antara selisih nilai terendah dan tertinggi, siswa dengan nilai tertinggi dan terendah. Diperoleh hubungan nilai tertinggi sama dengan X, nilai terendah sama dengan X min 24. Seluruh nilai sama dengan rata-rata dikali jumlah siswa. Dari hubungan tersebut dapat menuliskan kalimat terbuka, yaitu nilai tertinggi sama dengan X, nilai terendah sama dengan X dikurangi 24. Maka X plus 7 dikali X dikurangi 24 sama dengan 70 kali 8. 8X dikurangi 168 sama dengan 560. Kemudian 168 dipindah. Ditambahkan 560. Hasilnya 8X sama dengan 728. 728 dibagi 8 dan X sama dengan 91. Jadi nilai tertinggi yang diperoleh siswa tersebut yaitu 91. Demikian tadi penjelasan saya terkait soal bilangan, geometri, dan statistika dengan menggunakan langkah polia dan strategi RACE. Terima kasih.